Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 31 Juli 2025. Tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Alai di bagasan joro habadion nado anggo Jahoba. Ikon hohomma maradopon ibana sadok tanoon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya bangunan gereja yang dibawa oleh para misionaris yang masih bisa kita temukan di beberapa tempat di daerah Tapanuli atau Sumatera Utara saat ini, selalu menempatkan gereja itu berada di dataran atau di tempat yang lebih tinggi dari perkampungan masyarakat. Sehingga ketika di satu desa dibangun sebuah gereja, rumah-rumah masyarakat bangunannya lebih rendah dibanding letak pembangunan gerejanya. Atau paling tidak menara gereja itu lebih tinggi daripada bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya. Hal itu juga banyak ditemukan di daerah di mana asal para misionaris yang datang dari Jerman. Ada banyak gereja-gereja dan menara gereja itu jauh lebih tinggi dari bangunan-bangunan rumah atau toko yang ada atau perkantoran yang ada di sekitarnya. Tentu ini dapat kita lihat juga dari peletakan bangunan bait suci di Yerusalem atau di Sion. Itu di tempat yang lebih tinggi dari wilayah lainnya. Ini memberi kita suatu gambaran bahwa gereja sebagai lambang kehadiran Tuhan, dari situlah mengalir seluruh berkat kepada sekelilingnya. Dari situlah, dari tempat yang tinggi, mengalir segala berkat kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dan juga menunjukkan bahwa sebagai bangunan yang lebih tinggi, itu kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Dia melihat, mengawasi semua dari tempatnya tanpa ada yang tidak terawasi, yang tidak terlihat olehnya. Inilah yang membuat kita harusnya penuh harap dan penuh percaya selalu datang ke hadiratnya untuk mengadu atas segala pergumulan, atas segala kesulitan yang sedang kita alami. Sebab Dia Allah di tempatnya yang maha tinggi selalu memperhatikan, mengawasi, melihat semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini juga yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Mengingat telah terjadi banyak ketidakadilan, penindasan dari orang-orang jahat kepada orang-orang Yehuda atau umat Tuhan. Nasib mereka disebutkan dalam Habakuk pasal 2 ini, celakalah mereka. Itu mereka yang menindas dengan segala kekerasannya, mereka yang merampas dengan segala keserakahannya, mereka yang mengagung-agungkan dewa-dewanya melebihi Tuhan, mengagung-agungkan patung-patung buatannya melebihi Tuhan Allah sendiri. Dengan jelas dikatakan, diperbandingkan dengan Tuhan Allah itu tidak setara. Sebab patung-patung pahatan, kayu-kayu pahatan tidak memiliki roh di dalamnya,
tidak dapat memberi apa-apa. Tetapi Tuhan Allah, Dia ada di dalam bait-Nya yang kudus. Dia hidup, Dia berkuasa, Dia mengawasi dan memelihara kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itulah, kita harusnya senantiasa datang ke hadirat-Nya, berdiam diri di hadapan-Nya, mengadukan segala perkara kita kepadanya. Jikalau kita melihat ada ketidakadilan, ada keserakahan, ada penyembahan kepada ilah-ilah, datanglah ke hadirat-Nya, berdiri di hadapan-Nya, supaya kita memperoleh kelegaan daripada Tuhan Allah kita. Saat ini, marilah datang dengan segenap hati ke hadapan Tuhan. Dia akan menyatakan dirinya, menyatakan hadirat-Nya kepada kita untuk kita rasakan. Meskipun kondisi dunia saat ini seperti api yang menghanguskan dan menghancurkan, tetapi kita yang hidup dalam Dia tidak akan terbakar. Allah itu ibarat aliran air hidup yang menyegarkan. Kita akan mengalami kelegaan di dalam Dia, asalkan kita datang ke hadirat-Nya, berdiri di hadapan-Nya, menyampaikan segala permintaan dan permohonan dan juga pengaduan kita kepadanya. Berserulah di hadirat Tuhan, berdirilah di hadapan-Nya. Dia akan menjawabmu, Dia akan memelihara, Dia akan menunjukkan keadilan-Nya dan kebenaran-Nya atas semua. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha adil dan benar, kami percaya Engkau maha melihat dan mengetahui setiap hal yang kami alami dan juga yang kami perhatikan, termasuk ketidakadilan, kecurangan, keserakahan yang mengakibatkan penderitaan bagi orang-orang kecil, orang-orang lemah. Engkau melihat semua itu. Maka padamu kami mengadu ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah kami merasakan kehadiran-Mu lewat segala tindakan-Mu. Membela mereka, menyelamatkan mereka, dan menghukum orang-orang jahat yang telah berbuat curang, yang telah menduakan Allah, yang telah melakukan keserakahan demi kepentingan mereka. Ya Tuhan Allah, padamu kami berseru, kiranya Engkau dari tempat-Mu yang maha kudus senantiasa melawat hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.